Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Sifa dari kelas 11 IPA 7 Madrasah Aliyah Negeri 1 Tegal. Jadi di sini saya berada di Bendungan, tepatnya itu di Desa Danawari, Kecamatan Balapuang, Kabupaten Tegal. Di sini tidak hanya terdapat bendungannya saja, tapi kali ini saya akan menceritakan beberapa sejarah yang saya ketahui tentang bendungan di Danawari ini. Oke, jadi simak terus videonya sampai akhir. Halo semuanya, jadi di sini aku pergi sekitar jam 9 pagian, jadi belum terlalu panas banget. Nah, langsung aja aku bakal ceritain beberapa sejarah tentang bendungan Danawari ini. Seperti yang dikatakan di awal video, di Nata aku sebenarnya bakal ceritain tokoh utamanya yaitu Ki Gede Sebayunya. Tetapi sebelumnya aku bakal ceritain tentang sejarah bendungan Danawari terlebih dahulu. Bendungan Danawari merupakan salah satu bangunan utama yang terdapat di Kaligung untuk mengairi irigasi seluas 12.678 hektar di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pada saat kemarau, permasalahan satu persatu mulai muncul. Nah, bendungan ini pertama kali digagas oleh Ki Gede Sebayu untuk merubah nasib petani dengan mencoba membudidayakan pertanian basah atau persawahan irigasi. Menurut Babat Pagedungan Ki Gede Sebayu, disebutkan bahwa bendungan ini mulai dibangun pada pertengahan bulan Dzulqa'dah atau disebut juga bulan Apit, dan diharapkan pada pertengahan bulan Safar pembangunan sudah selesai. Konon, pada proses pembuatan bendungan ini, tidak sedikit dari pekerja yang mengalami kecelakaan, sehingga oleh Ki Gede Sebayu, pekerjaan ini sempat diberhentikan. Kemudian, atas dasar wahyu, Ki Gede Sebayu kembali membangun bendungan ini yang konon diselesaikan kurang dari semalam. Bendungan ini akhirnya selesai pada tahun 1599 Masehi, sehingga atas keberhasilannya, beliau mendapat anugerah sebagai juru demung, atau disebut juga ya setingkat bupati, oleh Kanjeng Panembahan Senopati Raja Mataram. Pada tahun 1911, atas dasar konsep Trias van Deventer oleh pemerintahan kolonial Belanda, bendungan ini diperbaiki karena sering mengalami kerusakan akibat banjir. Pada tahun 1919, pemerintah Belanda membangun kembali bendungan dengan mengubah konstruksinya secara total. Namun, karena kondisi alam tidak mendukung, derasnya aliran sungai tetap mengancam stabilitas bendungan. Pada awal tahun 1970-an, terjadi banjir besar yang menyebabkan bendungan rusak berat. Tubuh bendungan sebelah kiri patah dan hancur di bawah aliran air. Karena bendungan tersebut masih sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat dan untuk irigasi sebagian daerah di Kabupaten Tegal, pemerintah berupaya membangun kembali bendungan tetap yang hancur dengan tipe bendungan yang baru, atau tipe Tirol seperti yang dilihat sekarang ini. Selanjutnya, bendungan mulai dibangun pada tanggal 29 Juni 1972 dan selesai pada tanggal 7 Februari 1973. Jadi itu sejarah tentang bendungan Danawarinya. Nah, di sini tuh aku lagi iseng-iseng record gitu karena panas banget. BTW jangan salpok sama itu jas, itu ganti soalnya. Di situ panas banget, banyak orang-orang juga. Apalagi itu kan hari Minggu. Nah, sebelum aku pergi ke makam Ki Gede Sebayunya, di sini aku sama temen aku ya mau mampir dulu. Itu temen aku tuh kena lumpur gitu kakinya, jadi mau bersihin dulu. Nah, ini udah sampai di warungnya. Aku cuma beli teh pucuk doang ya, karena lagi gak pengen makan gitu, pengennya minum. Setelah habis warung, akhirnya jalan tuh ke jembatan di bendungannya, yaitu jembatan warna-warni gitu. Aku gak berani buat kesana karena takut goyang gitu, jembatannya juga tinggi banget, jadi aku gak takut. Di sini juga banyak banget warung, jadi kalau kesini tuh gak usah khawatir. Jadi ini udah sampai di makam Ki Gede Sebayunya. Langsung aja bakal aku ceritain sekilas sejarahnya tentang Ki Gede Sebayu ini.
Sekilas sejarah tentang Ki Gede Sebayu. Ki Gede Sebayu merupakan pendiri pemerintahan Tegal tahun 1585 sampai 1625. Ki Gede Sebayu adalah salah satu orang yang masih keturunan terah darah Majapahit dan menjadi bupati pertama Tegal. Tidak hanya membangun Tegal, namun juga berhasil membangun masyarakat Tegal sehingga mempunyai banyak keterampilan. Atas keberhasilannya ini pula, ingkang sinuwun Kanjeng Panembahan Senopati Mataram mengangkat Ki Gede Sebayu sebagai juru demang setingkat tumenggung atau bupati yang kemudian dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tegal. Menurut silsilah, Ki Gede Sebayu keturunan dari bangsawan dari Bathara Katong atau Syekh Sekar Delima atau Adipati Wengker Ponorogo. Ayahnya bernama Pangeran Onje, Adipati Purbalingga. Sejak kecil Ki Gede Sebayu diasuh oleh eyangnya yaitu Ki Ageng Wunut yang selama hidupnya menekuni agama Islam. Hal ini membawa dampak bagi perkembangan Ki Gede Sebayu yang tumbuh menjadi anak yang berperilaku ramah dan santun. Setelah menginjak dewasa, Ki Gede Sebayu oleh ayahnya disuwitakan di Keraton Pajang yaitu Kesultanan Adiwijaya sebagai prajurit terutama sehingga Ki Gede Sebayu memperoleh pendidikan keprajuritan dan ilmu kanuragan. Ketika Aryo Panggiri berkuasa menggantikan Kesultanan Pajang, Ki Gede Sebayu pergi meninggalkan Pajang menuju desa Sedayu. Ki Gede Sebayu mempunyai dua orang anak, yaitu Raden Ayu Rara Gianti Sublaksena dan Raden Mas Hanggawana. Ketokohan Ki Gede Sebayu mulai tampak ketika terjadi perang antara Kerajaan Pajang dan Jipang. Ki Gede Sebayu bergabung dengan prajurit Mataram bersama Pangeran Benowo untuk menyingkirkan Aryo Panggiri. Ketika itu, Ki Gede Sebayu dengan tombak pendeknya menyerang prajurit Pajang sehingga banyak yang tewas dan akhirnya Aryo Panggiri menyerah dan diusir dari Keraton Pajang. Kemudian Keraton Pajang dicerahkan kepada Pangeran Benowo. Setelah selesai pertempuran tahun 1587, Ki Gede Sebayu dan pengikutnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke arah barat dan sampai di desa Taji, disambut oleh Demung Ki Gede Karanglo. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Banyumas untuk ziarah ke makam ayah Ki Gede Sebayu dan akhirnya sampai di desa Pelawangan. Kemudian menyusuri pantai utara ke arah barat dan sampailah di Kaligung. Kedatangan Ki Gede Sebayu bersama rombongan yang bermaksud membabat alas membangun masyarakat Tata Tegal disambut gembira oleh Ki Gede Wonokusumo. Ide dan pemikiran Ki Gede Sebayu memberikan banyak kemajuan bagi masyarakat. Para petani dapat memanfaatkan alat-alat pertanian dengan adanya hasil kerajinan pandai besi. Pasar perdagangan semakin ramai karena banyak masyarakat yang memiliki keterampilan petunggangan kayu, menjahit, pembuatan alat dapur dari tembaga, pertukangan emas, dan sebagainya. Taraf hidup masyarakat meningkat dengan didukung pembuatan jalan desa, pembangunan rumah penduduk yang dilakukan secara gotong royong, mengatur keamanan secara bersama-sama. Nah, Ki Gede Sebayu dimakamkan di Danawari, Kecamatan Barapulang, Kabupaten Tegal, yaitu Makam Wangan Jimat. Sekitar 100 meter ke utara dari lokasi bendungan dan jembatan gantung Danawari. Komplek makam ini dikelilingi tembok putih yang cukup luas, sedangkan makamnya sendiri berada di tengah-tengah komplek bangunan tersebut. Makamnya dibuat dengan model atap joglo dan dikelilingi tembok kaca dengan ditutupi dengan tirai putih. Makam Ki Gede Sebayu selalu ramai didatangi peziarah ketika menjelang hari jadi Kabupaten dan Kota Tegal, seperti Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan wakilnya, Kepala Dinas, SKPD, sesepuh, dan warga Tegal. Nah, itu tadi yang udah aku sampaikan beberapa sejarah bendungan sama biografi Ki Gede Sebayunya. Nah, habis ini aku mau lanjut langsung pulang aja karena udah siang banget. Oke, cukup sekian vlog untuk hari ini. Mungkin nanti di lain waktu aku bakal buat vlog lagi. Dan ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.